dirimu merasa kurang dihargai, kurang didengarkan, atau merasa kalau dirimu itu kurang dibandingkan dengan teman-temanmu, atau bahkan dirimu menganggap kalau dirimu itu kurang di mata dirimu sendiri. Di tengah banyak tuntutan hidup, kita sering lupa ada kebenaran bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah, Imago Dei. Imago Dei bukan berarti kita mirip Allah secara fisik, tapi bahwa Allah menaruh sesuatu pada dirinya ke dalam diri manusia. Itu terlihat dari kemampuan kita untuk berpikir, mencipta, mengasihi, memilih yang benar, dan membangun relasi. Itu sebabnya manusia punya martabat, nilai, dan harga diri yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Bukan oleh kata orang, bukan oleh prestasi, bukan oleh situasi hidup. Imago Dei membuat kita sadar bahwa hidup kita punya tujuan, bahwa tidak ada manusia yang layak direndahkan, dan bahwa setiap kita tanpa kecuali dikasihi Tuhan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kita adalah ciptaannya yang membawa jejak. Nah, untuk melihat bagaimana konsep ini dipahami oleh generasi muda, kami mencoba melakukan wawancara dengan beberapa pemuda GKPS Sambu Baru. Dan hasilnya cukup membuka mata. Pertama, yaitu pemahaman dasar mereka tentang Imago Dei. Nah, para pemuda itu punya pemahaman yang beragam, tapi inti utamanya yang sama adalah bahwa Imago Dei itu berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Vera melihat bahwasannya sebagai karakteristik Allah yang mencermin dalam diri manusia, Devina menegaskan bahwasannya ini bukan soal fisik, tapi nilai diri sebagai ciptaan yang istimewa. Sedangkan Iren itu mengaku bahwasannya konsepnya cukup abstrak, tapi ia tahu bahwa manusia mempunyai hubungan khusus dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami fondasinya, walaupun kedalamannya berbeda. Yang kedua adalah pengaruh hidup. Yang menarik dari konsep ini, mereka tidak hanya merasakan, tetapi juga mendalami konsep ini. Yaitu Niko berkata bahwa mengetahui dirinya segambar dengan Allah membuatnya ia merasa lebih bernilai. Yang kedua adalah Kak Devina merasa lebih diperhatikan Tuhan, dan Kak Teresia mengatakan konsep ini menolongnya dari rasa minder. Pemuda GKPS Sambu Baru juga menerapkan konsep ini dalam pergaulan sehari-hari. Vera mengatakan bahwa mereka tidak membedakan siapapun, mau suku ataupun latar belakang, tetap saling rangkul. Dan Iren menambahkan bahwa sebagai pemuda gereja, mereka diajarkan untuk terbuka dengan siapa aja. Ini memperlihatkan bahwa bagi mereka, melihat orang lain sebagai gambar Allah berarti memperlakukan mereka dengan hormat dan tanpa diskriminasi. Pandangan mereka tentang martabat manusia. Mereka juga sepakat bahwa setiap manusia punya martabat yang sama. Vera percaya bahwa meskipun seseorang melakukan kesalahan, nilai dirinya tetap ada. Devina menyadari bahwa manusia sering menilai dari luar, padahal setiap orang tetap berharga. Teresia mengatakan kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Mereka melihat martabat manusia sebagai sesuatu yang melekat, bukan hasil perbuatan. Pemahaman itu juga membuat mereka kebal terhadap tantangan. Nah, setelah kami mewawancari beberapa orang tersebut, Kak Vera mengatakan dan mengakui bahwa manusia itu mudah sekali menghakimi. Sedangkan Kak Davina mengatakan bahwa jarak rohani, malas berdoa atau jarak ibadah membuat mereka sulit menunjukkan karakter sebagai gambar Allah. Kak Iren menambahkan bahwa lingkungan pertemanan dan media sosial juga mempengaruhi sikap mereka. Dan ini menunjukkan bahwa menghidupi Imago Dei adalah proses yang terus berkembang. Selanjutnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Pemahaman tentang Imago Dei juga memengaruhi cara mereka memandang kebebasan. Vera mengatakan bahwa kebebasan tetap harus mengikuti aturan Tuhan. Teresia memberi contoh penggunaan media sosial dan bebas, tapi harus bijak, harus tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Nah, selanjutnya yaitu tubuh sebagai bait Allah. Bait
menurut Allah. Ketika berbicara tentang tubuh sebagai bait Allah, mereka menunjukkan kedewasaan. Devina menegaskan bahwa bait Allah bukan hanya tempat ibadah, tetapi diri manusia sendiri. Iren menambahkan bahwa menjaga diri, termasuk dari perkataan dan kebiasaan buruk, adalah bagian dari menghormati Allah. Bagi mereka, tubuh bukan sekedar fisik, tapi tempat Tuhan berdiam. Nah, dari wawancara ini, kita bisa melihat bahwa pemuda GKPS Sambu baru memiliki fondasi yang baik tentang Imago Dei. Mungkin pemahaman mereka berbeda-beda, dalam kedalaman tapi intinya sama, bahwa manusia itu berharga, bahwa setiap orang punya martabat, dan bahwa Tuhan memanggil kita untuk mencerminkan kasih-Nya dalam hidup sehari-hari. Karena sejak awal kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terima kasih.